itu memberitahu, artinya memberi warning kepada Irwan bahwa rumah akan dilelang. Artinya kalau hitungan saya berarti sudah lebih dari 3 bulan. Ini yang pertama, kami mau memberikan klarifikasi terkait dengan perkara saudara Hafiz Fatur Rahman, ya. Saudara Hafiz Fatur Rahman, yang mana beliau ini adalah adik kandung daripada klien kami, saudara Irwansyah. Jadi ada kasus yang berjalan di Kejaksaan Negeri Bogor. Itu kasusnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, yang menurut informasi yang kami terima dari Kejaksaan Negeri Bogor itu kurang lebih sekitar 4,3 miliar ya dugaan korupsinya. Pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa Ibu Zaskia Sungkar kemudian ikut diperiksa pada saat itu? Ya perlu kami jelaskan bahwa saudara Hafiz Fatur Rahman ini adalah direktur daripada PT Halal Berkah Indonesia, di mana menurut cerita daripada pihak kejaksaan bahwa karyawan daripada PT Halal Berkah Indonesia ini kemudian dimasukkan seolah-olah menjadi karyawan salah satu koperasi, yang mana koperasi itu mendapatkan fasilitas kredit dari salah satu bank. Nah, karena itu kemudian dianggap bahwa PT Halal Berkah inilah yang meminjamkan atau yang berinisiatif untuk meminjam uang di salah satu bank, sehingga timbullah korupsi. Kenapa Ibu Zaskia Sungkar diperiksa? Karena memang Ibu Zaskia sebagai komisaris di PT Halal Berkah Indonesia. Tetapi terkait dengan apakah beliau tahu atau tidak soal kredit itu, saya pastikan tidak tahu. Karena inisiatif yang kemudian muncul terkait dengan kredit atau peminjaman uang di bank tersebut itu murni dari saudara Hafiz. Jadi Ibu Zaskia sama sekali tidak tahu. Sehingga pada saat pemeriksaan di bulan Desember kemarin, saya ikut mendampingi, kemudian kita memberikan penjelasan bahwa memang kita tidak tahu. Dan akhirnya karena tidak tahu, ya mau bagaimana lagi? Ya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa saudara Irwan melaporkan Hafiz Fatur di Polres Jakarta Selatan? Ya perlu kami juga jelaskan bahwa pelaporan ini berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Yang mana klien kami, saudara Irwan ini kaget pada saat ada salah satu bank mengirimkan surat tagihan ke rumahnya. Ada salah satu bank swasta mengirimkan surat tagihan ke rumahnya bahwa Irwan sudah tidak bayar cicilan terkait dengan adanya peminjaman uang di salah satu bank swasta tersebut. Ya Irwan kaget loh, kenapa bisa saya ditagih? Saya tidak pernah kredit. Setelah saya kemudian melakukan cross check ke bank yang bersangkutan, saya menemukan banyak sekali surat-surat, yang mana dari surat-surat itu saya bisa menyimpulkan bahwa diduga kuat saudara Hafiz memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia Sungkar untuk kepentingannya. Yaitu apa kepentingannya dia? Kepentingannya untuk melakukan peminjaman uang di salah satu bank swasta itu. Sebesar kurang lebih 1-2 miliar. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan buat kami ya, khususnya di keluarga kita, di keluarga Pak Irwan ini, bahwa kok bisa seperti itu? Bisa sejauh itu Mas Hafiz melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kakaknya sendiri. Karena Mas Irwan merasa tidak pernah mengajukan pinjaman uang dan tidak pernah mengajukan kredit di salah satu bank tersebut, akhirnya di bulan November kemarin saya selaku kuasa hukum dari Irwan dan Zaskia membuat laporan di Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan pemalsuan surat. Karena memang yang kami temukan di situ ada perjanjian kredit, kemudian ada surat pelepasan hak, kemudian ada surat pernyataan yang di situ saya lihat ada 2 tanda tangan di situ. Ada tanda tangan Zaskia dan juga ada tanda tangan Irwan. Yang mana faktanya Irwan tidak pernah, sekalipun tidak pernah bertemu dengan pihak bank. Nah akhirnya tadi per hari ini saya sudah somasi banknya. Saya somasi ke bank tersebut, kemudian saya juga sudah melaporkan bank tersebut kepada OJK. Kenapa? Karena ini menarik. Orang tidak pernah bertemu dengan banknya, orang tidak pernah mengajukan kredit terhadap bank itu, kok tiba-tiba dapat tagihan. Bahkan rumahnya dia yang di Bintaro ya, itu mau disita oleh bank. Dari surat yang kami terima dari bank tersebut mau disita. Loh, kok kenapa mau disita?
orangnya tidak pernah pinjam uang. Nah, makanya saya minta juga ke OJK untuk menelusuri ya praktik-praktik yang seperti ini berbahaya sekali. Orang tiba-tiba namanya tercantum sebagai debitur tapi tidak pernah meminjam uang. Nah, inilah yang kemudian tadi saya sampaikan di dalam surat somasi saya kepada bank tersebut, dan juga saya sudah mengirimkan surat aduan kepada OJK supaya kita buka ini ada apa. Kalau memang Hafiz Fatur Rahman bermain secara tunggal untuk merugikan kakaknya, ya saya minta kepada kepolisian juga proses. Karena jangan sampai ya Irwansyah yang jadi korban. Dia tidak mengetahui apa-apa tapi tiba-tiba dia dapat masalah. Begitu. Bang, proses peminjaman tahun berapa, Bang? Kalau dari surat yang saya terima kemarin dari banknya itu mulai dari tahun 2018. Jadi proses kreditnya itu dari tahun 2018. Parahnya yang bikin kami kaget, sertifikat yang dijaminkan di bank tersebut itu atas nama Irwansyah. Sertifikat rumah atas nama Irwansyah. Kenapa bisa diagunkan atas nama orang lain? Saya tanya Mas Irwan, pernah nggak bertemu dengan pihak banknya? Irwan bilang tidak pernah bertemu dengan pihak banknya. Saya tidak mau juga kemudian tiba-tiba menyimpulkan apa yang disampaikan klien kami kan. Saya juga kemudian melakukan cross check kepada pihak bank. Pernah nggak bertemu dengan Irwan? Atau minimal sekali begitu kan? Lihat dia mengajukan pinjaman. Mereka mengatakan tidak pernah. Justru mereka sering bertemunya dengan Hafiz. Loh, sekarang cari Hafiz. Kita sama-sama. Anda dirugikan, klien kami juga dirugikan. Karena rumah tersebut sudah dipasangkan plang, jadinya ya kami somasi banknya. Dan hari ini kami sudah adukan banknya kepada OJK. Bang, itu sertifikat itu di tangan Irwan apa udah punya tangan ke bank, Bang? Sertifikat itu atas nama Irwan dititipkan kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup. Tiba-tiba menurut cerita yang kami terima, adiknya ini mengambil sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Irwan, dan seolah-olah semua surat-surat yang berhubungan dengan perkreditan tersebut itu seolah-olah atas nama Irwan. Bahkan perjanjian kredit yang saya dapatkan dari pihak bank, di situ ada tanda tangan Irwan, ada tanda tangan Zaskia. Kok bisa? Itu belum akad juga, Bang. Kan ada akad kredit biasanya kan. Jadi itu sudah ada jadi pencairan kreditnya itu dari tahun 2018. Nah, makanya dikirimkan surat dari pihak bank terkait dengan adanya tunggakan pembayaran, dan karena adanya tunggakan tersebut, rumah tersebut akan dilakukan pelelangan. Loh, kok bisa dilelang? Orang tidak pernah kredit. Nah, itulah yang kemudian kami anggap janggal. Nah, makanya karena banknya sudah kami somasi per hari ini dan sudah kami adukan juga di OJK, ya kita siap aja buka-bukaan. Apakah ada oknum yang bermain? Nanti kita lihat. Tunggakannya berapa, Bang? Ya, intinya dari plafon kreditnya itu hampir sekitar 2 miliar. Ini yang perlu kita laporkan. Karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Kalau tiba-tiba kemudian rumah disita tanpa sepengetahuan orangnya terkait pinjaman itu, ya kan tidak pas juga. Makanya kita laporkan dan kita adukan. Bang, apa ditemukan surat kuasa, Bang? Gimana? Apa ditemukan surat kuasa ketika surat itu, surat sertifikat rumah itu berpindah tangan ke bank? Iya, jadi lengkap. Ada surat kuasanya, ada surat pernyataannya, ada surat peralihan haknya ketika terjadi tunggakan, semua ada. Jadi secara administrasi perbankannya itu clear, ada semua. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kok itu bisa terjadi sementara Irwansyah satu kali pun tidak pernah bertemu dengan bank? Kok bisa itu terjadi begitu loh? Nah, kok bisa tiba-tiba rumah orang mau dilelang? Loh, lewat siapa kreditnya? Makanya kita laporkan. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Ini bukan satu rumah, ini banyak rumahnya, ada 3-4 rumah atas nama Irwansyah. Begini modelnya sama. Itulah Irwansyah sama Zaskia mengatakan bahwa dia juga telah dirugikan oleh adiknya. Dia telah ditipu oleh adiknya. Karenanya dia melaporkan. Bang, kalau komunikasi Irwansyah sama Hafiz sendiri gimana, Bang? Dan ada kecurigaan nggak sih sebelumnya? Sudah nggak ada komunikasi. Intinya begini, Irwan ini karena dia tidak mengetahui sertifikatnya dijaminkan, dan pada saat itu dia melakukan pengecekan ke orang tuanya waktu orang tuanya masih ada, dan ternyata sertifikatnya memang sudah tidak ada. Itulah Irwan kemudian berinisiatif untuk meminta penggantian sertifikat ke BPN. Proses itu sudah selesai, sudah dijalankan, dan sudah ada surat sertifikat penggantinya. Ini yang menjadi masalah, sertifikat pengganti ada di tangan, tapi kok bisa ada di bank satunya? Objeknya sama, tempatnya sama, alamatnya sama, rumahnya di rumah itu juga.
Nah inilah yang kemudian kita luruskan bahwa kalau memang misalkan pihak bank punya bukti, silahkan dibuka. Apakah klien kami pernah di situ mengajukan pinjaman atau menggunakan uang tersebut. Bahkan dari konfirmasi yang kami terima dari bank, ini juga yang menarik nih. Dari bank mengatakan bahwa uang itu sudah dicairkan juga, yang mencairkan adalah Irwansyah. Ya, tanda kutip ada oknum, dan oknum ini kita tidak tahu apakah oknum yang di internal atau di luar, kita tidak tahu. Intinya kita sudah serahkan ke proses hukum dan biarkan nanti proses hukum yang akan mencari tahu sebenarnya siapa yang bermain gitu. Bang, Bang, selama itu kan ini ada dua. hubungannya Bang, hubungan Irwansyah dengan adiknya seperti apa Bang? Terus ada kecurigaan Bang terhadap adiknya ini kan masalahnya kan dari tahun 2018 itu Bang, masih ada kecurigaan Bang? Terhadap Ya, masalah ini? jadi begini, Irwan ini kan punya banyak, bukan punya banyak ya, ada beberapa lah ya, ada beberapa aset yang dipunyai ya. Kemudian beberapa aset-aset itu dititipkan suratnya ke orang tua, ya kan, dititipkan ke orang tua. Nah, ada kecurigaan sertifikat itu diambil tanpa sepengetahuan orang tuanya pun juga. Bahkan Irwan pun juga tidak tahu sama sekali soal itu. Dia baru mengetahui setelah adanya Dari bank. pihak bank. Ya, bank. Pertanyaan saya juga menarik sekali nih. Jadi gini, di surat-surat yang saya terima itu ada pertanggal Maret 2021 suratnya ya. Ada per bulan Juli 2021, itu surat-surat yang saya baca kemarin ya. Bahkan parahnya perjanjian kreditnya ada yang tahun 2018. Pertanyaannya, kenapa justru pihak banknya baru memberitahukan surat-surat itu kepada Pak Irwan itu di bulan November 2021? Kenapa tidak dari bulan sebelumnya aja beritahu bahwa ini ada kaitanmu? Tapi kok di bulan November baru diberitahu? Setelah orangnya ini udah kabur, udah nggak tahu di mana keberadaannya nih si Hafiz. Nah itulah yang kemudian hari ini kita akan perjuangkan. Dari sisi hukumnya juga kita sudah persiapkan untuk upaya-upaya itu, dan juga dari sisi kerugian juga akan kita sampaikan kepada pihak bank. Karena ketika dilakukan pelelangan terhadap proses kredit yang bermasalah, tentu ini juga adalah pidana. Itu yang sudah kita lakukan kemarin. Bang, Pasal berapa apa bulan yang bang? melaporkan Tunggakan ke itu Polres berapa Selatan, bulan Bang? bang? Tunggakannya berapa bulan? Kalau tunggakannya saya tidak tahu persis berapa bulan, tapi yang pasti dari surat yang kami terima itu memberitahu, artinya memberi warning kepada Irwan bahwa rumah akan dilelang. Artinya kalau hitungan saya berarti sudah lebih dari 3 bulan. Kapan eksekusi lelang yang dikeluarkan oleh pihak bank? Pihak bank saya lihat sudah memasang plang di situ, di rumah yang tadi diagunkan itu. Yang di daerah Bintaro itu? Iya, sudah memasang plang di situ. Nah, karena sudah pasang plang ya, jadi kita komplain. Rumah kosong atau isi? Rumah kosong, Rumah kosong. begitu. Bang, terkait laporan di Jaksa, apa yang dilaporkan Bang terhadap Hafiz? Jadi yang kami laporkan itu berkaitan dengan pemalsuan surat. Yaitu tadi yang saya katakan tadi, ada surat pernyataan sukarela ya untuk menyerahkan aset itu ketika nanti di kemudian hari ada permasalahan terkait ketidaksanggupan membayar pinjaman itu. Kemudian ada surat persetujuan peralihan aset itu. Kemudian ada juga surat kuasa. Kemudian ada juga surat perjanjian kredit yang ditandatangani seolah-olah itu adalah Irwan dan Zaskia. Semua sudah kita kumpulkan kemarin dan sudah kita jadikan sebagai barang bukti bahwa Sama itu Bang, pemalsuan. sertifikat yang didatangan, Bagaimana? sertifikat yang didatangan kan sertifikat udah nggak di Irwansyah, kan ada juga penggelapan Bang itu Bang. Iya, jadi kita kan udah melaporkan. Kita melaporkan itu berkaitan dengan proses kredit banknya. Proses itu sertifikat dia ambil, itu kan nanti pengembangan penyidikan ya. Tapi berkaitan dengan proses perbankannya ini, kita duga ada pemalsuan dokumen, ada pemalsuan surat, itu yang kemudian kita laporkan ke kepolisian. Bang, boleh dibikin surat-suratnya? Total berapa bang? Di sini saya mungkin hanya bisa menunjukkan laporan polisi berkaitan dengan dokumen-dokumen bank itu karena sifatnya rahasia, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.